Di tengah dinamika lanskap bisnis yang terus berubah cepat, keberanian berinovasi dan adopsi kepemimpinan adaptif menjadi kunci utama menyongsong masa depan. Pesan mendalam ini mengemuka dalam talk show interaktif bertajuk Create Your Own Destiny yang digelar di Nine Space FP1, Autograph Tower, Tamrin 9, Jakarta Pusat. Forum ini menghimpun jajaran pemimpin perusahaan, pelaku usaha, profesional, hingga generasi muda untuk mendiskusikan strategi navigasi bisnis, penguatan karakter, serta pentingnya membangun jejaring profesional. Acara dibuka oleh Thomas Sugiarto, co-founder sekaligus co-owner FP1, yang menegaskan visi tempatnya untuk tidak sekedar menjadi ruang kerja fisik, melainkan wadah kolaboratif yang menjembatani pertukaran gagasan lintas generasi. Menurut Thomas, setiap individu memiliki peluang menentukan masa depannya sendiri melalui kerja keras, keberanian mengambil peluang, serta kemauan untuk terus berkembang di tengah perubahan zaman. Nah, hari ini adalah acara perdana untuk yang namanya Create Your Own Destiny. Harapan saya dengan acara ini yang bersifat secara serial, nanti banyak teman-teman, apakah dia seorang dari dunia manajemen atau seorang pebisnis profesional atau seorang pebisnis yang bisa buka banyak bisnis, akan menciptakan 5 kebebasan. Itu apa? Kebebasan uang, kebebasan waktu, kebebasan berpikir, kebebasan bertindak, dan kebebasan berbakti. Dipandu oleh Donny De Keyser selaku CEO L. John Media Network sekaligus Chairman IPSA, diskusi mengalir secara interaktif dengan menghadirkan perspektif kaya dari 4 narasumber. Egy Situmorang, Direktur Utama PT Mustika Ratu, menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan budaya inovasi agar perusahaan mampu menjawab kebutuhan pasar. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mampu berkolaborasi dan menjaga nilai-nilai perusahaan. Di hal-hal yang sekali lagi juga tugas leader adalah saya belum melidersi, nggak terlalu ada mencari peluang. Hal seperti kayak gini yang menjadi tugas seorang leader juga untuk selalu melihat peluang, bahwa walaupun kita mungkin banyak kekurangan, tapi pasti selalu ada sebenarnya hal yang kita bisa explore untuk kita bisa tetap unggul di bidang tertentu. Dari sudut pandang fondasi bisnis, Ari Handoyo, CEO PT Inti Integritas Sejati, menyoroti pentingnya integritas sebagai pijakan utama membangun kepercayaan. Reputasi sebuah entitas dibangun melalui konsistensi nilai kejujuran, profesionalisme, dan komitmen berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan. Jadi dulu Bapak Ibu waktu pertama kali saya mulai terjun ke dalam dunia menjadi pembicara, saya tuh taunya adalah dunia motivasi. Jadi kalau Bapak Ibu tahu kalau jadi motivator tuh suaranya harus kencang, betul nggak? Tiap kali maju ke panggung pasti harus ngomong, Anda pasti bisa. Nah, selalu begitu. Terus saya mikir, kalau orangnya udah bisa, masa saya teriakin gitu lagi? Saya mesti belajar apa lagi ya? Nah, dari situ saya mendalami NLP, Neuro Linguistic Programming. Saya ngambil lisensinya dari American Board of NLP untuk Intras. Sementara itu, William Winardi, owner Urka Auto Studio, membagikan pengalamannya mendirikan bisnis di industri otomotif. Ia memotivasi peserta untuk tidak ragu memulai usaha dari skala kecil karena keberhasilan dibangun melalui proses panjang yang membutuhkan ketekunan, peningkatan kualitas, serta kejelian membaca dinamika pasar. Kayaknya kalau di dunia berkarir profesional itu belum tentu akan bisa panjang ya, long lasting. Jadi ada sebuah impian untuk memiliki sebuah keinginan untuk punya usaha sendiri. Jadi dari situ akhirnya ya coba-coba. Tapi coba-cobanya juga nggak langsung kayak transisi dari mulai stop kerja langsung pindah ke usaha. Tetap pelan-pelan. Jadi sembari kerja saya coba untuk buka satu usaha dulu. Melengkapi diskusi bisnis tersebut, Stefan Lee, co-founder dan co-owner Sancha Indonesia, mengulas pentingnya membangun identitas merek yang kuat. Menurutnya, sebuah brand tak sekedar menjual produk, melainkan menghadirkan pengalaman bernilai tinggi yang mampu menjaga loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Jadi dari 2003 saya sudah mulai sendiri bersama partner. Saya membuka waktu itu First Organic Store and Restaurant. Jadi saya tukang cari gara-gara memang bro. Provokator ya? Ya, jadi saya tuh selalu pengennya jadi nggak mau follower deh gitu. Jadi kita pengennya mulai sesuatu yang nggak ada dulu.
kan. Jadi waktu itu juga 2003 saya mulai jualan organik. Saya ditawain orang lah, organik itu apa sih gitu. Sesi tanya jawab berlangsung dinamis saat para peserta mendalami topik seputar cara menghadapi kegagalan, strategi pengembangan karir, hingga disrupsi teknologi. Seluruh narasumber sepakat bahwa mentalitas pembelajar dan keterbukaan terhadap perubahan adalah bekal mutlak di era modern. Melalui talk show ini, FP1 berkomitmen untuk terus menghadirkan forum inspiratif serupa demi mendorong pertumbuhan kualitas sumber daya manusia dan ekosistem bisnis di Indonesia. Tim L. John Media melaporkan.